Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Pernahkah kita melihat sebuah strategi dagang yang secara teori seolah-olah ingin bangkrut tapi malah laku keras? Mari kita bicara Aldi Taher. Di tengah iklim bisnis yang saling sikut dan berdarah-darah, ia muncul dengan gaya yang sangat nyeleneh. Saat stok burger di kedainya habis, ia justru menyuruh mereka membeli di toko sebelah. Sambil tersenyum, ia melontarkan jargon yang kini menjadi viral, semua burger milik Allah. Ia menggabungkan personal branding yang kocak, logika attention ekonomi di mana perhatian manusia menjadi komoditas dan bahasa religius yang sangat kental. Promosi dagangnya tidak lagi terasa seperti jualan, melainkan seperti siar agama di medsos. Sahabat Matan TV, saya melihat gaya bahasa Aldi ini sangat beririsan dengan nuansa Jabariyah. Bagi yang belum tahu, Jabariyah adalah aliran teologi klasik yang memandang bahwa manusia itu tidak punya pilihan bebas. Dalam pandangan ekstrimnya, manusia itu ibarat bulu yang terbang di tiup angin, bergerak murni karena kehendak Tuhan. Kita diyakini tidak punya daya, tidak punya kehendak, dan hanya sekedar menjalani takdir yang sudah dituliskan di langit. Banyak ulama menolak aliran Jabariyah ekstrim ini karena pemahaman yang salah bisa memicu kemalasan. Manusia bisa menjadi fatalis, pasrah total, dan merasa tidak perlu lagi berikhtiar alias berusaha. Toh, kalau kata Tuhan kaya, ya bakal kaya. Ngapain capek-capek kerja? Begitu kira-kira jebakan logikanya. Lalu apakah Aldi Taher adalah seorang penganut Jabariyah murni? Ternyata tidak. Kalau dibaca sekilas lewat kata-katanya, ucapan Aldi memang sangat fatalistik. Ia menyebut semua burger milik Allah. Stres itu milik Allah. Semua pekerjaan dari Allah. Ide itu dari Tuhan dan hasil jualan itu murni kehendak langit. Namun coba perhatikan perilakunya di dunia nyata. Apakah ia diam saja di rumah menunggu pembelinya datang sendiri? Sama sekali tidak. Aldi ternyata tetap berikhtiar. Ia aktif membuat konten di media sosial, sering media visit sekalian promosi. Ia juga menunggangi momentum viral agar produknya terus dibicarakan orang, termasuk berkomentar soal produknya di akun-akun influencer besar di Instagram dan X. Sahabat Matan TV, mungkin kita bisa sebut ini ketidaksengajaan yang jenius dari Aldi Taher. Ia tidak sedang mempraktekkan doktrin Jabariyah yang menyuruh orang pasrah tanpa usaha. Yang ia lakukan adalah menggunakan retorika penyerahan diri sebagai bingkai dari kerja kerasnya. Ia mungkin sadar betul bahwa masyarakat Indonesia itu sangat religius dan mudah tersentuh oleh nilai-nilai kepasrahan. Dengan membingkai bisnisnya menggunakan narasi semi-fatalistik, Aldi berhasil menetralkan rasa takut kehilangan rezeki. Fenomena ini mengajarkan satu hal penting bagi kita yang setiap hari berjibaku mencari rezeki. Sahabat Matan TV, mungkin kita bisa sebut ini ketidaksengajaan yang jenius dari Aldi Taher. Ia tidak sedang mempraktikkan doktrin Jabariyah yang menyuruh orang pasrah tanpa usaha. Yang ia lakukan adalah menggunakan retorika penyerahan diri sebagai bingkai dari kerja kerasnya. Ia mungkin sadar betul bahwa masyarakat Indonesia itu sangat religius dan mudah terpengaruh oleh nilai-nilai kepasrahan. Dengan membingkai bisnisnya menggunakan narasi penyerahan diri total, Aldi berhasil menetralkan rasa takut kehilangan rezeki. Fenomena ini mengajarkan satu hal penting bagi kita yang setiap hari berjibaku mencari rezeki. Seringkali kita stres, burn out, dan depresi karena kita merasa bahwa kitalah yang sepenuhnya memegang kendali atas hasil pekerjaan kita. Di tengah hiruk pikuk kapitalisme hari ini, kita perlu sedikit mengadopsi sedikit rasa tawakal ala Aldi Taher ini. Bukan untuk menjadi malas, melainkan untuk menjaga kewarasan. Kita berikhtiar dengan sekuat tenaga, namun di penghujung hari kita melepaskan semua ambisi itu dan berserah diri. Karena sehebat apapun manuver bisnis dan karir kita, Allah tetaplah Maha Kuasa yang bisa berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.